Jajaran sini ya masalah. Aku perosotan dan makanya aku nyamperin tadi ya udah tiga. Udah, nanti di blur Mas ya wajahnya Mas ya. Aku kok iya. Wes, kita jangan rame-rame. Kita jangan rame-rame ya. Nanti Jangan Mas, jangan Mas. Mas sadar Mas ya. Istighfar Mas ya, istighfar. Ingat kita masih punya Tuhan Mas. Boleh sama yang pundi? Tadi saya ingat keluarga Mas. Batu, ya Allah Mas. Istighfar Mas. Ya. Oleh Mas, oleh ngono Mas ya. Iya. Kenapa Mas ya? Enggak, aku mau curiga. Saya sudah merasakan sesuatu, ya Ini kan? dari motornya wis kondisinya Kita tuh sayang. kosong gitu Kita itu sayang Mas sama adik Mas ya. Saya orang tua ya. Ayo antar yuk di rumahnya yuk. Ayo. Rumahnya mana Mas? Ayo Mas. Udah Mas. Oh. Masnya ini kan turun dari motor dalam kondisi itu badannya lemes. Sorotan matanya itu kan kosong yang saya lihat tuh. Kakinya udah diangkat nih satu nih. Sudah diangkat satu tadi Mas ya. Satu udah diangkat, Pak. Tinggal hitungan detik itu ya. Masalahnya apa itu sudah curhat. Itu ceritanya gimana Mbak? Kemarin sudah curhat gitu ya. Ya ada tekanan Hmm. dari teman-teman ini. Katanya sempat dibully. Iya, terus ada pengancaman WA ke keluarga, WA menyebar fitnah lah. Ya seperti ini loh Pak, sama kayak nafas besar terus hadap ke atas. Makanya kenapa saya cepat-cepat langsung menghampiri Mas Wiki. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi tanggal 28 April, hari Selasa tahun 2026. Selanjutnya, jembatan Cangar 1 hari ini tadi sekitar pukul 10.30 atau katakanlah dia 11 gitu ya. Hampir saja ada tambahan murid baru atau anggota baru yang berada di bawah jembatan tersebut. Kronologinya itu begini. Dari arah Batu, dari depan sana itu, ada seorang pemuda naik sepeda motor repo berwarna hitam. Sepertinya mau berhenti memastikan jembatan yang mana ya gitu. Nah, setelah sampai di sini, nah di situ ya, persis ada motor merah itu ya. Pemuda tersebut langsung mengarah ke sini, memparkirkan sepeda motornya. Ya toh. Dengan kondisi wajah pucat, wajah frustasi dan pikirannya itu kosong. Terus bergegas menuju ke sana dengan jalan yang ya semacam terbata-bata gitu. Lalu 3 orang teman saya itu sudah merasa curiga dengan pemuda tersebut. Karena kan biasanya mereka itu kan sendiri. Karena biasanya mereka yang melakukan itu sendiri. Nah, kedua orang teman saya yang bernama Cakra Panorama dan Bongkotan Pring dari sini memvideokan dan menaruh curiga. Siapa tahu nanti itu mau ya seperti kemarin ya. Dipantau terus dan pemuda itu persis di sana itu. Di sana itu ya. Terus selama perjalanan dari Batu, di tengah jalan rumangsane pemuda itu membonceng seorang wanita. Gitu ya. Tahu-tahu dia itu di belakangnya itu membonceng seorang wanita, yang wanita itu tadi malam hadir dalam mimpinya. Nah, setelah sampai di tikungan sana itu, dia kan tidak melihat yang dibonceng. Katanya tadi di jalan itu, "Yo Mas, sebelah kene loh Mas, lewat kene Mas," gitu ya. Nah, jadi pemuda itu dari sana ke sini itu sendiri. Setelah sampai depan itu, tahu-tahu wanita yang dibonceng itu sudah berada di bawah jembatan. Ini betul ini, yang cerita orangnya sendiri. Nah, jadi tahu-tahu sosok wanita yang dibonceng itu sudah berada di bawah jembatan sana itu lebih dulu, sambil melambai-lambaikan tangan, sini loh mas, ikannya banyak mas." Ngeri ya. Nah itu ya.
Tahu-tahu di sana, entah di sebelah mana saya tidak tahu persisnya. Yang jelas wanita itu sudah berada di jembatan sana itu. Ini tinggi sekali ya. Nah, akhirnya pemuda itu tadi membelakangi pagar menghadap ke jalan sambil menarik napas berulang kali, mengadahkan muka ke atas. Nah, teman saya yang semakin lama semakin curiga mendatangi pemuda itu dengan memberanikan diri, mengeblek menyentuh pundaknya sambil ditanya, "Mas, mau apa, Mas?" "Ayo, Mas, jangan di sini, Mas, kita ke sana aja." Setelah ditanya, ya anak tadi itu langsung mengaku dan langsung dibawa ke sini, ke depan itu, terus disadarkan. Jadi setelah sampai di sana itu, pemuda itu menangis. Nah, supaya suasana di jalan ini tidak gaduh, kan nanti kalau ada wong dirubung gitu, ada apa, kendaraan yang ada di sini itu pasti semua berhenti. Ada apa, apakah ada mau tambah lagi, padahal iya. Nah, supaya tidak gaduh, saya ajak untuk ke tempat lain, di warung. Nah, jadi ke arah Batu lagi, berhenti di depan taman wisata itu tadi, sambil dituturi. Nah, sebisa mungkin kan kita memberitahu kepada petugas atau aparat. Selanjutnya, sekarang ini kami berempat sedang menanti datangnya keluarga dari Batu atau kakak kandungnya. Posisi berada di depan Taman Hutan Raya Surjo. Dan pemuda itu tadi yang mau melakukan itu tadi sekarang berada di warung bakso urat sana itu, di depan sana itu, ya, sambil dinasihati warga setempat. Terus selanjutnya di sini pun ada yang tidak kalah indahnya sebuah pemandangan hutan dan pemandangan. Nah, itu ya. Nah, itu lagi gelenian kucing gandian. Jadi kurang lebih sekitar 10 menit lagi kakak kandungnya yang dari Batu itu nanti datang. Sudah dihubungi oleh petugas perhutani. Tugas apa itu namanya? Pegawai apa saya tidak tahu ya. Pokoknya pegawai yang kantornya berada di dalam hutan inilah. Itu kan Taman Raya Surjo. Jalan ke depan sana itu ke arah Batu, sebaliknya ke arah Cangar 1. Nah, kendatipun ini sebuah wisata di dalam hutan, tetapi pengunjungnya banyak. Tiga orang teman kami yang menyelamatkan itu tadi ya sedang nyantai di sini sambil makan mie. Selanjutnya, agar Anda sekalian lebih gampang dan lebih mudah untuk memahaminya, beginilah sekilas ringkasan ceritanya tentang WD, pemuda 24 tahun asal Batu, Malang. WD seorang mahasiswa. Gara-gara kenal lewat media sosial, sesama mahasiswa asal Bandung, Jawa Barat, berujung menanggung beban malu yang tak terkira. Orang Jawa mengatakan kewirangan geden-geden. Bila rasa takut kita bersembunyi di sebuah tempat yang aman, rasa takut itu akan hilang. Namun kalau perasaan malu, sampai kemanapun kita pergi, tetaplah rasa malu itu selalu mengikuti jiwa kita. Dan bila kita teringat, rasanya pun ingin teriak atau menjerit. Entah hitungan tahun, hitungan bulan, atau hitungan minggu, WD selalu menahan malu siang dan malam dan kemanapun pergi. Pada hari sebelumnya, berita viralnya jembatan Cangar 1 ini pun WD sudah mendengar dan pernah mengikuti. Peserta pertama jembatan Cangar 1 ini pemuda dari Trowulan, Mojokerto. Lalu peserta kedua jembatan Cangar ini dari Lumajang. Bertepatan hari Selasa sekitar pukul 11 siang tanggal 28 April tahun 2026, WD ini hampir saja menjadi peserta atau anggota baru yang ketiga jembatan Cangar 1.
Selanjutnya ada beberapa hari terakhir ini setiap tidur di malam hari, WD selalu bermimpi ditemui oleh seorang wanita dengan berpakaian lumrah, misalkan memakai kaos, memakai celana jeans, atau lumrahnya wanita berpakaian di era sekarang mengajak main ke jembatan Cangar 1. Ya mungkin saja atau bisa jadi itulah wujud dari jin setan peri prayangan, itu dalam kosakata bahasa Jawa. Tentunya kita semua pun mengerti dan memahami namanya orang yang lagi goncang, tidak stabil hati dan pikirannya, tidak bisa membedakan mana ilham, mana setan. Selanjutnya pada malam Selasa, WD pun bermimpi lagi bertemu dengan sosok yang serupa, merengek-rengek mengajak bermain ke jembatan Cangar 1. Tepatnya jembatan 1 di titik utama peserta ke-1 yang dari Mojokerto dan peserta kedua dari Lumajang. Selasa pagi, WD berpamitan kepada orang tuanya mau main ke rumah temannya. Begitu berangkat, sosok yang dalam mimpi itu sudah berada di luar pagar, lalu dibonceng menuju ke arah jembatan Cangar 1. Setelah sampai di seputaran jembatan Cangar, kan di situ ada 2 jembatan. WD pun bingung harus berhenti di jembatan yang mana. Setelah jalan menurun masuk jembatan 1, sosok wanita yang dibonceng itu, nah itu loh ya tempatnya di situ, sambil menunjukkan jari ke arah titik kejadian beberapa hari yang lalu. Kemudian WD berhenti dan parkir kendaraan sepeda motor Honda Repo-nya di bawah tiang lampu. Setelah berhenti dan WD mau turun dari sepeda motor Repo warna hitam, masih terdengar, "Ya udah Mas, kamu kesana duluan ya, saya tunggu di bawah." WD pun tidak menoleh ke belakang, langsung bergegas menuju ke tempat titik utama peserta 1 dari Mojokerto dan peserta 2 dari Lumajang. Selanjutnya yang nyeleneh dan juga aneh, pada saat WD berjalan di tepi jembatan, tahu-tahu wanita yang dibonceng itu tadi sudah berada di bawah jembatan dengan melambaikan tangan sambil berkata, "Ya udah kamu turun aja langsung, nih ikannya banyak sekali." Pada saat itu WD setengah sadar dan setengah tidak. Ada 3 orang YouTuber yang sudah curiga sejak WD turun dari sepeda motor, dan ketiga orang YouTuber itu selalu memantau dengan penuh rasa curiga dan yakin sekali bahwa seorang pemuda yang di pinggir jembatan itu adalah calon peserta ketiga. Mudahnya kita ngomong begitu ya. Kebetulan pada saat ini saya melihat seorang remaja yang mencurigakan. Tadi itu turun dari sepeda motor dengan wajah frustasi atau wajah letih dan lelah, seperti ada sesuatu hal yang dikecewakan. Tetapi bagaimana ya, andai kata saya mau mendekat terus menanyakan, takut tersinggung, terus saya dijotosi apa gimana? Sedangkan pada hari sebelumnya sekelas aparat saja untuk mengamankan orang yang dicurigai itu juga pelan-pelan dari belakang. Setelah mereka itu benar-benar akan start melakukan sesuatu, maka aparat mengambil tindakan. Nah itu kan aparat. Apalagi saya orang sipil. Oke, kita amati saja dari sini. Jujur saya mau mendekat bertanya itu juga takut, dan saya pun gimana ya, jadi kali ini saya mendokumentasikan saja dari belakang. Kalau nanti orang tersebut melakukan sesuatu seperti yang pada hari sebelumnya, jadi ini merupakan dokumentasi. Jadi anak atau remaja yang membawa tas di depan kamera ini, yang baru saja turun dari sepeda motor, itu, nah ini ditegur oleh teman saya. Tadi makanya jangan ini masalah. Aku proses sampai menanya aku nyamperin tadi ya udah berjalan.
tadi waktu berangkat seolah-olah sedang membonceng sosok seorang wanita gitu. Terus mengajak atau wanita itu ngajak ngebet sekali ke jembatan itu tadi ya. Iya. Oh. Terus dari bawah jembatan itu pun gimana tadi? Terlihat apa tadi itu? Lihat dianya kayak melambai-lambai sama sosok-sosok yang Lain. waktu yang itu korban yang waktu itu ada kelihatan juga om aku om. Tapi dianya kayak ayo mas ini loh banyak ikan bilang gitu. Oh, ngomong gitu. Tapi aku kayak seolah-olah tadi kan kayak nggak tahu ngadep kemana, kayak buang muka gitu loh om. Tapi waktu noleh ke bawah lagi udah dianya masih terus gitu. Terus melambai-lambaikan tangan gitu, ngawe-ngawe orang Jawa bilang gitu ya. Iya. Nah, terus akhirnya yang ngikuti kamu, yang kamu bonceng itu tadi gimana? Seolah-olah masih di sampingmu apa gimana tadi itu? Tadi waktu di jembatan masih langsung di bawah orangnya. Oh, langsung berada di bawah. Oh. Iya, Dia iya. udah ada bisikan, ayo ke sini bilang gitu. Jadi ceritanya itu tadi orang itu menjelma dalam mimpi kan gitu ya awalnya ya. Terus dia ngajak ke jembatan Cangar itu. Terus kamu berangkat ke situ, tahu-tahu kamu bonceng dari belakang. Sampai di jembatan itu tadi, tahu-tahu dia sudah berada di bawah jembatan. Sambil melambai-lambaikan tangan, kamu suruh turun, katanya banyak ikan gitu. Terus kamu tadi sadarnya gimana tadi itu? Adanya ada yang nepuk gitu. Nepuk gimana? Nepuk pundak dari belakang gitu ya? Iya, iya. Dua orang pertama sebagai penyelamat seorang pemuda yang ingin menutup hidupnya, yaitu ini yang akunnya adalah Bongkotan Pring, nama kreatornya adalah Mas Eko. Terus yang ini nama akunnya adalah Cakra Panorama, nama kreatornya siapa mas? Cakra. Oh, Cakra gitu aja ya. Jadi ini tadi ada seorang pemuda dari Batu turun dari sepeda motor dengan wajah lelah, semacam bisa dikatakan ya tidak punya harapan atau serupa dengan frustasi ya. Namun pada kali ini wajah beliau pemuda ini tidak kita tampilkan, terpaksa kita blur ya. Nah, ini alhamdulillah namanya saya sebut dua huruf WD gitu saja ya. Jadi bukan nama asli, nama sebenarnya adalah tidak saya sebutkan. Jadi ini inisial dua huruf. Adapun tadi itu ceritanya setelah turun dari sepeda motor, Mas WD ini langsung ke tempat di lokasi titik yang pada hari sebelumnya itu dipakai dua orang pemuda dari Mojokerto, Trawulan dan Lumajang. Persis di situ, kurang lebih di situlah. Andai kata ada geser-gesernya selisih 1-2 meter. Saya memantau dari kejauhan, ingin menegur takut tersinggung. Ya bisa jadi kalau tersinggung kan nanti dibisui, dikaplok apa sebagainya ya. Tapi dua orang teman saya ini yaitu Mas Eko dan juga Mas Cakra Panorama sambil kamera dalam kondisi on itu memberanikan diri. Oke Mas Cakra, pertama tadi sampean gimana Mas melihat itu Mas Tadi dalam hati? feeling aja Pak. Ketika tadi itu saya melihat ekspresinya, jadi ya seperti ini loh Pak, sama kayak nafas besar terus hadap ke atas begitu kan, itu ekspresi orang-orang yang frustasi. Makanya yang saya takutkan itu nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Makanya kenapa saya cepat-cepat langsung menghampiri Mas WD ini. Terus pada saat menghampiri Mas WD memberanikan menegur, itu tadi gimana sih ya? Langsung memberanikan diri, Langsung memberanikan diri. tidak takut tersinggung mungkin ya? Enggak takut Pak, pokoknya gambling aja. Andai kata tadi tebakan dalam hati Anda itu meleset, bukan ya, gimana Mas? Ya anggap aja bercanda kan itu Pak. Iya, oh siap menghadapi konsekuensinya ya. Tapi ternyata ketika datang ke sana Mas WD-nya nangis Pak. Akhirnya kita rangkul bawah ke pinggir jembatan tadi. Oh jadi saat dirangkul itu tadi orangnya langsung nangis, barulah sampean sadar kalau itu tadi akan melakukan seperti pada hari sebelumnya. Tindakan yang tidak diinginkan ya. Seperti halnya nanti disebut mawar hitam. Oh katakanlah ya yang serupa dengan yang dikirim mawar hitam. Sebelumnya. Oke. Terus selanjutnya coba kita ngobrol dengan Mas Eko. Ini adalah konten kreator
akunnya Bongkotan Pring. Nah ini ya yang seringkali menampilkan ulo. Tadi itu Mas, sampean tuh pada saat masih ini tadi turun dari sepeda motor, apakah juga punya dugaan yang sama dengan Mas Cakra ini? Melihatnya gimana? Melihat wajah Mas Widi? Sama. Jadi saya sudah apa ya, istilahnya feeling begitu ya. Masnya ini kan turun dari motor dalam kondisi itu badannya lemes. Kalau istilahnya seperti orang mabuk nih, atau seperti orang kelelahan gitu. Tapi sorotan matanya itu kan kosong yang saya lihat tuh. Terus dia itu jalan secara pelan-pelan gitu. Nah aku iseng-iseng nih sama Kang Cakra nih. Kang, ayo di shot yuk. Nah di shot. Ini ada orang yang mau nyamper ke jembatan gitu ya, di shot lah. Nah terus tak perhatikan terus di kamera sambil saya zoom itu, kok malah semacam apa ya istilahnya, badannya itu semakin lemes gitu. Kakinya udah diangkat nih satu nih. Sudah diangkat satu tadi Mas? Satu udah diangkat Pak. Tinggal hitungan detik itu ya? Kayak gini, udah diangkat satu nih. Terus udah dia diangkat terus yang satu. Terus ini nggak jadi kan, mesinnya nggak jadi, terus balik lagi nih. Terus dia berbalik tuh gini. Oh. Ini udah. Terus balik lagi menghadap ke jurang. Nah aku baru sama Kang Cakra nih, waduh ini perlu disamperin nih Kang, kayaknya kok ini anak Positif sekali ini ya. ini anak ini mencurigakan gitu loh. Baru kita samperin, baru setelah itu nyampe di anaknya nih, di masnya ini, Mas ayo Mas kesana Mas, langsung dia nangis. Aduh ini positif. Jadi nih. Anda barulah percaya bisa memastikan akan melakukan perbuatan itu setelah melihat anak ini nangis dan lemes. Oke. Udah nangis itu, baru kita itu baru dikirim ke pinggir. Terus Anda pada saat nyamperin Mas ini tadi tidak takut salah tebak mungkin ya? Tidak takut ya? Udah positif, udah. Udah positif, udah. Iya. Ya udah nanti selanjutnya kita jelaskan, kita lengkapi dari narasi ya. Jadi ini tadi niatnya mau ngonten, bikin video. Karena ada itu tadi akhirnya ngontennya batal ya. Oke, terima kasih Mas Cakra, Mas Cakra dan Mas Eko ini masuk YouTube ya. Bahwa video ini real. Kemudian menyusul ini Mas siapa ini dari Jawa Barat ini? Mas Redi. Nah, jadi ini tadi Mas Redi menyusul, melayani orang Jawa mengatakan gitu, ikut mendekat, ikut sebisa mungkin menolong sambil mendokumentasikan bahwa benar-benar ada gitu Mas ya. Real. Bahwa momen ini benar-benar ada. Ini tadi tanggal berapa ini Mas ya? 28 April. Hari Selasa tanggal 28 April 2026. Oke. Dan sekarang makan dulu. Makan ya. Terus ini tadi dari jembatan Cangar 1 kami berempat rencananya membawa ke rumah kediamannya yang ada di Batu. Namun ya karena jauh, akhirnya saya serahkan ke petugas Taman Hutan Raya R Surjo ini. Jadi kami ajak mampir dulu andok di warung bakso urat ini. Terus kedua orang teman kami menghubungi petugas hutan. Dan selama ini yang bersangkutan sedang ya dinasehatilah, masih itu ya masih denger-denger. Nah ini adalah warung bakso urat berada di depan apa Bu niki Bu? Taman Loket Cangar. Depan Loket Cangar. Oh nggih. Warung Ibu sinten? Bu Kartini. Oh nggih. Nggih iki masuk YouTube mboten napa-napa nggih ben laris. Waduh. Bakso urat Bu Kartini enak murah. Nah ini ya. Terus itu anaknya sedang dinasehati, dan kendaraannya tuh ini. Nah ini adalah kendaraannya, Repo warna hitam. Jadi kendaraannya tuh ini Repo warna hitam.